harga minyak dunia turun sekitar 5% dan mencapai level terendah dalam 3 bulan. Penurunan ini terjadi setelah pasar merespons positif rencana pembukaan kembali Selat Hormuz dan peluang Iran kembali mengekspor minyak. Meski begitu, para analis menilai masih ada sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi realisasi kesepakatan dan pemulihan pasokan energi global. Pemimpin oposisi Israel sekaligus mantan Perdana Menteri Yair Lapid menilai kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran tidak menguntungkan Israel. Yair Lapid juga menuding kesepakatan tersebut adalah kegagalan total Benjamin Netanyahu. Rencana kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran dinilai tidak menguntungkan Israel. Jika perjanjian diteken, tidak satu pun tujuan perang Israel terhadap Iran tercapai. Rezim Iran tetap bertahan, program rudal dan nuklir Iran pun tetap utuh. Yair Lapid juga menyebut kesepakatan ini sebagai kegagalan total Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Serangan Israel menghantam sejumlah wilayah di Lebanon Selatan pada Sabtu waktu setempat. 5 orang dilaporkan tewas akibat serangan tersebut. Sedikitnya 5 orang tewas dalam serangan udara Israel di Lebanon Selatan, meski gencatan senjata masih berlaku. Salah satu korban tewas adalah Ali Badi, wali kota Ar-Rihan yang meninggal dunia dalam serangan udara di distrik Jezine. Serangan juga dilaporkan terjadi di Marakeh, Faruman, serta Deir al-Zahrani. Di wilayah Deir al-Zahrani, sebuah bangunan permukiman dilaporkan hancur akibat gempuran tersebut. Serangan ini kembali memicu kekhawatiran warga Lebanon atas rapuhnya situasi keamanan di wilayah perbatasan Lebanon Selatan. Pasukan militer Israel menghancurkan terowongan kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan. Terowongan bawah tanah tersebut terdeteksi drone milik Israel. Drone milik pasukan militer Israel mendeteksi kelompok pejuang Hizbullah di sebuah terowongan. Terowongan bawah tanah para pejuang Hizbullah berada di bawah Beaufort Bridge, Lebanon Selatan. Rekaman drone Israel memperlihatkan drone Zionis Israel menghancurkan terowongan tersebut. Terowongan Hizbullah disebut berfungsi sebagai pangkalan operasi militer, infrastruktur, pertahanan, dan penyimpanan logistik. Zionis Israel mengklaim telah menghancurkan peluncur roket milik pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Zionis Israel merilis serangan udara yang menargetkan peluncur roket milik pejuang Hizbullah. Sebanyak 5 peluncur roket Hizbullah dihancurkan oleh Zionis Israel. Serangan ini untuk melancarkan agresi militer Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Militer Israel juga mencegat roket milik pasukan Hizbullah di Lebanon Selatan. 4 penangkap Iron Dome dilaporkan digunakan melawan peluru tunggal yang diluncurkan oleh Hizbullah. Konflik antara Hizbullah dan Israel di perbatasan Lebanon terus memanas. Hizbullah terus melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak yang menembus bangunan tempat militer Israel beroperasi di kawasan Lebanon Selatan. Konflik antara Hizbullah dan Israel di perbatasan Lebanon terus memanas. Kelompok Hizbullah melancarkan serangan drone peledak dan FPV yang menargetkan posisi pasukan militer Israel, tenda tentara, hingga kendaraan lapis baja di Lebanon Selatan dan wilayah perbatasan utara. Terbaru, Hizbullah merilis rekaman serangan drone yang membidik markas militer Israel di kawasan Ababil, Lebanon Selatan.
Pasukan Hizbullah menggunakan drone Ababil dan EPV untuk menggempur markas dan kendaraan militer Israel. Drone kamikaze Hizbullah juga menargetkan pasukan di barak dan kendaraan taktis pasukan IDF. Taktik baru Hizbullah melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak yang menembus bangunan tempat militer Israel beroperasi di kawasan Lebanon Selatan. Rentetan serangan drone secara intensif ini dilaporkan telah memicu korban jiwa di pihak militer Israel dan kerusakan pada peralatan tempur mereka. Nabatiyeh dihujani tembakan, asap mengepul di Lebanon Selatan saat Israel dan Hizbullah saling serang. Rekaman yang diambil pada hari Sabtu menunjukkan kepulan asap membumbung tinggi dari beberapa kota dan desa di kota Nabatiyeh, Lebanon Selatan saat Israel dan Lebanon saling baku tembak di tengah gencatan senjata. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan bahwa drone Israel menargetkan kota-kota di distrik Nabatiyeh yang menyebabkan jatuhnya korban luka. Militer Israel sempat mengeluarkan peringatan kepada penduduk untuk mengungsi sebelum pengeboman dengan alasan pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh Hizbullah. Pasukan perlawanan Hizbullah menembak jatuh sebuah pesawat tak berawak Israel di atas lembah Beka. Hizbullah merilis rekaman video saat menembak jatuh sebuah pesawat tak berawak canggih Yaron 1 milik Israel di atas lembah Beka. Pesawat tak berawak ini merupakan tulang punggung kemampuan pengintaian strategis Israel seharga 10 juta US dollar per unit. Penembakan pesawat ini merupakan pukulan berat bagi Israel yang hingga kini masih terus melanggar gencatan senjata dengan menyerang Lebanon. Presiden Transisi Suriah Ahmad al-Shara membantah laporan yang beredar mengenai niat Suriah untuk campur tangan di Lebanon. Presiden Transisi Suriah menekankan bahwa seruan sedang dilayangkan untuk mengakhiri perang dan mempromosikan stabilitas serta kerjasama ekonomi antar kedua negara. لبنان هي مشكلة عالقة من سنة 46 يعني من لما صارت لبنان ففي مشكلة اسمها ترسيم الحدود، وهذا الشيء كتير موضوع كتير صعب. اللبنانيين حكوا معنا فيه أكثر من مرة، لكن احنا بنشوف انه في اولويات بالعلاقة بين سوريا ولبنان لانه اساسا كانت مبنية بشكل صحيح، وفي جرح لبناني بسبب تدخلات سوريا، وفي جرح سوري بسبب تدخلات حزب الله في سوريا. فبالتالي نحن ارتأينا انه نؤجل الحوار في الموضوع هذا، بالاخص ايضا في مزارع شبعة وهي جزء منها بايد الاسرائيليين، وبنفس الوقت مختلفين نحن واللبنانيين عليها، هي إلنا ولا لإلهم. خلي حدا منا ياخذها بالاول بعدين نحكي فيها. ففي مشاكل كثير موضوعية بموضوع الحدود اللبنانية السورية، ولذلك نحن خشينا انه يعني ندخل في نقاش موضوع ترسيم الحدود بشكل فعلي فتطلع معنا مشاكل كثيرة مثل قرى متداخلة واشياء، فروح نرجع نفتح على أنفسنا بوابات صراع جديدة، بالوقت اللي كثير من المفيد أنه لبنان يستفيد من الحالة السورية الجديدة لاستقرار وضعه أكثر وللربط الاقتصادي والتنمية وبعض الإصلاحات اللي هن محتاجينها واللي بنستطيع سوريا أنه تقدم لهم خدمات فيها بشكل كامل. طبعا مشاكل السورية الله يكون بعوننا نحن في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح. نحن نطرح إيقاف الحرب دائما، وأنه تكون في تقوية للمؤسسات، وأنه يكون في ربط اقتصادي. Kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat semakin dekat, namun Pakistan menyebut ada sejumlah pihak yang mencoba menyabotase. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Ayu Sore.
كان يسمى الصفوف كثير غلط على الجول بسكت على كبير. Diduga akibat ledakan tabung gas di dalam kapal, 3 orang nelayan di desa Baganasahan, Sumatera Utara mengalami luka serius. Perjanjian damai antara Iran dan Amerika Serikat rencananya akan ditandatangani pada Minggu malam. Israel kembali menyerang Lebanon Selatan untuk memperluas wilayahnya. 5 orang dilaporkan tewas. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi Iran dan Amerika Serikat makin dekat dengan kesepakatan damai. Namun Iran meminta semua pihak menahan diri hingga waktu yang ditentukan. Amerika dan Iran sepakat menghentikan perang. Untuk pertama kalinya, Amerika dan Iran akan duduk bersama menandatangani nota kesepahaman. Meski ada kemajuan dalam upaya diplomasi ini, namun ketegangan di kawasan Timur Tengah masih terus terjadi. Sebelumnya Iran menembak jatuh helikopter Apache Amerika. Pusat Komando Amerika CENTCOM merilis melumpuhkan sejumlah drone bunuh diri Iran. Namun ketegangan tidak serta-merta membuat negosiasi damai juga terhenti. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memastikan kesepakatan damai akan ditandatangani dalam 24 jam ke depan. Pernyataannya diunggah ulang oleh Presiden Amerika Donald Trump. Sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi meminta semua pihak menahan diri dan tidak berspekulasi. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang disebut semakin dekat. Menlu Iran Abbas Araghchi menyebut rancangan kesepakatan mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, pencabutan blokade Amerika terhadap Iran hingga soal pembahasan program nuklir. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan upaya diplomatik antara Teheran dan Washington telah menghasilkan rancangan nota kesepahaman berisi 14 poin yang masih terbuka untuk pembahasan lebih lanjut. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan menjadi dasar menuju perjanjian final antara kedua negara. Tahap pertama mencakup penghentian perang di Iran dan Lebanon serta komitmen kedua pihak untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.
Selain itu, memorandum tersebut juga mencakup pencabutan blokade Amerika terhadap Iran, pembukaan kembali Selat Hormuz, hingga mekanisme pelepasan aset Iran yang dibekukan. Araghchi juga menyebut isu nuklir dan sanksi ekonomi akan dibahas pada tahap kedua perundingan yang dijadwalkan berlangsung dalam 60 hari. دارایی‌های مسدود شده ایران هم طبق یادداشت تفاهم که امضا بشه، حالا اینو هم یادداشت تفاهم میگیم هم تفاهم نامه میگیم، بس به ترجمه هست که ممکنه هر کسی بکنه. بر اساس این دارایی‌های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه. ممکنه رخ بده. حالت اول این هست که دو طرف از میزان پیشرفت مذاکرات راضی باشن، لذا تصمیم میگیرن که این 60 روز رو تمدید بکنن. در توافق هم پیش بینی شده که این 60 روز قابل تمدیده. یعنی ما اگر در پایان 60 روز ببینیم آره مذاکرات مثلا خوب پیش رفته، اگر مثلا 10 روز دیگه یه ماه دیگه مذاکره بکنیم ممکنه که به توافق برسیم، خود دو طرف توافق میکنن و تمدید میکنن. Araghchi pun menegaskan seluruh dokumen yang beredar di publik saat ini tidak dapat dianggap sebagai naskah resmi. Iran belum mengonfirmasi satu pun versi kesepakatan yang beredar di publik.